Hai Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Sayaknya senam bela, inilah Bingkai Sumatera. Memberi arti bagi orang lain dengan cara mengajar adalah misi sederhana yang digagas oleh dua sahabat, Angel Feira Japardi dan Widiani Hutauruk. Dua guru di Kota Binjai, Sumatera Utara ini membuat gerakan sosial bernama Awe Mengajar. Dua sahabat ini pun mengajak anak-anak panti asuhan bermain dan belajar di Taman Edukasi Binjai. Yuk saksikan keseruannya dalam liputan berikut. Nah, apa sih maknanya hidup kita kalau kita nggak bisa membagikan apa yang kita punya? Inilah motivasi sederhana yang menggerakkan hati dua sahabat, Angel Feira Japardi dan Widiani Hutauruk, untuk mewujudkan mimpi mereka, yakni membagikan ilmu yang mereka miliki sebagai seorang guru kepada anak-anak secara gratis lewat metode yang menyenangkan. Gerakan berbagi ilmu ini pun diberi nama Awe Mengajar alias Angel Widi Mengajar. Gerakan yang dimulai pada tahun 2019 ini memiliki misi mencerdaskan anak bangsa, yang fokus mengajari anak-anak panti asuhan dan mereka yang kurang mendapatkan akses pendidikan. Kita sebagai pribadi, berdua sama Angel ini ya, ingin menjadi pribadi yang dapat memberi arti sama orang lain. Nah, apa sih maknanya hidup kita kalau kita nggak bisa membagikan apa yang kita punya ke orang lain, apalagi anak-anak, dan apa yang kami punya adalah ilmu atau bisa kata lain adalah kita mengajar. Jadi kita hanya bisa mengajar, memberi itu dengan cara mengajar. Saat pandemi, kegiatan Awe Mengajar masih berlangsung. Namun, gerakan ini lebih mengerucut pada anak-anak di panti asuhan. Hal ini dilakukan guna untuk mencegah terjadinya kerumunan serta memprioritaskan kesehatan anak-anak dan relawan pengajar. Kali ini, Awe Mengajar mengajak anak-anak dari Panti Asuhan Kasihani Anak Indonesia untuk bermain dan belajar bersama di Taman Edukasi Binjai yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, relawan Awe Mengajar akan mengajak anak-anak melakukan beberapa kegiatan ringan untuk mencairkan suasana, seperti menyanyi, melakukan gerakan olah tubuh, hingga perlombaan sederhana. Yang paling penting adalah selain pendidikan, memberikan mereka kesenangan, karena menurut saya dan Angel, kebahagiaan mereka itu yang paling penting, kebahagiaan di masa anak-anak yang mungkin sebagian kita juga merasakan dan kita ingin mereka juga merasakan. Setelah itu, relawan Awe Mengajar kemudian membagikan lembar kerja kepada anak-anak. Lembar kerja ini berisi pembelajaran bahasa Inggris yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Sebagai Kepala Panti Asuhan Kasihani Anak Indonesia, Petrus Giawa menyambut baik dan merasa bersyukur atas gerakan sosial yang dilakukan Awe Mengajar kepada anak-anak panti asuhan. Ia berharap jodoh baik ini akan terus berlanjut hingga ke depannya. Sangat luar biasa, ya sangat luar biasa, baik dari mereka istilahnya mendidik dan menyampaikannya itu sangat pas dan sangat mengerti anak-anak. Sangat bersyukur karena anak-anak mungkin selama ini anak belum pernah jalan ya, dan kebetulan seorang kakak Ece dan Kak Lena dan Kak Widi dan kawan-kawan yang lain bisa juga istilahnya membawa anak-anak ini untuk bermain ya, untuk nge-freshin ya. Berbagi adalah hal mulia yang bisa dilakukan siapa saja, tidak melulu berupa materi. Sebab berbagi ilmu dan keceriaan kepada anak-anak panti asuhan seperti yang dilakukan Awe Mengajar juga tidak kalah mulianya. Terima
terima kasih kepada Miss Widi, Kakak Angel, dan Kakak Lenam sudah mengajarkan kami. Dan semoga pembelajaran ini kepada kami, semoga bermanfaat kepada kami semua yang ada di tempat ini. Semoga depan berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Beberapa waktu lalu, Alliance Française Medan mengadakan pameran Maxbook, sebuah proyek kreatif yang melibatkan seniman dari berbagai dunia dan masyarakat global untuk membuat masker dari bahan daur ulang. Pameran ini menampilkan masker bambu karya Joko Avianto. Ada juga diskusi tentang isu lingkungan yang mendorong kepedulian warga Kota Medan. Maxbook, sebuah proyek internasional, partisipatif, dan kreatif yang diluncurkan tahun 2015 oleh organisasi non-profit Art of Change 21. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah utama yang menghubungkan kesehatan dengan lingkungan hidup. Tema besar dalam proyek ini adalah isu-isu lingkungan, seperti polusi udara, pemanasan global, sampah, dan pandemi. Maxbook memobilisasi masyarakat global untuk berkreasi membuat masker anti polusi dari limbah ataupun bahan yang dapat didaur ulang. Di Kota Medan, Pusat Bahasa dan Budaya Perancis Alliance Française mengorganisasi pameran Maxbook tahun ini. Pameran ini menampilkan foto-foto masker bambu karya seniman Indonesia Joko Avianto. Ia memang dikenal sebagai seniman instalasi bambu. Dekonstruksi setiap batang bambu dalam karyanya, sebagian besar menyerukan permasalahan lingkungan, budaya, dan manusia. Dalam foto-foto yang ditampilkan, masker karya Joko dipakai oleh Nadine Chandrawinata, yang juga seorang aktivis lingkungan. Joko membuat 2 masker. Masker pertama disebut hudok, topeng tolak bala dan pengusir hama di tradisi agraris Kalimantan. Masker kedua bernama sesek atau sasak. Dalam masyarakat Sunda, sesek memiliki filosofi Tuhan, alam, dan manusia. Sesek diciptakan untuk merespon alamnya. One of our goals at AF Medan is to promote good relations between France and Indonesia, and I think it's really important to make sure that Indonesian artists are represented globally. And so in this topic of protecting the environment and the relationship between health and the environment, I think it was important to have an Indonesian artist participating in this. And our hope is that everyone can know that the global population is ready to act to protect the environment, everyone together. Pameran Maxbook ini menjadi penggerak untuk membahas isu lingkungan yang ada di Kota Medan khususnya. Itulah mengapa AF Medan juga menginisiasi kegiatan diskusi bersama komunitas peduli lingkungan seperti Earth Hour dan Roda Hijau. Earth Hour sendiri membahas tentang pangan bijak dan jejak karbon yang manusia tinggalkan melalui aktivitas sehari-hari. Karena memang kita fokusnya itu untuk bagaimana meningkatkan kepedulian publik terhadap lingkungan, isu-isu lingkungan. Jadi harapannya untuk anak-anak muda terutama supaya mereka itu tahu dan sadar apa yang kita perbuat itu sangat berdampak dengan lingkungan. Contohnya yang paling dekat itu tadi dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bijak dengan yang lokal, adil, sehat, dan juga lestari. Pameran dan diskusi seperti ini membangun kesadaran masyarakat bahwa manusia bersumbangsi besar terhadap krisis iklim yang sedang terjadi. Namun begitu, manusia juga punya peran untuk menjadi solusi dari permasalahan global ini. Nova Dwiana, salah seorang pengunjung dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, mengapresiasi kegiatan ini. Isu-isu global sebenarnya, namun butuh wawasan dan solusi di tingkat lokal gitu.
ini sangat positif. Kita dari pemerintah kota juga melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah lama memang mengharapkan kegiatan positif seperti ini, dan kita sebenarnya udah merasakan dampak perubahan iklim itu sendiri, tapi kadang tanpa sadar kita nggak tahu ternyata penyebabnya dari kita, dan ternyata mengharapkan juga solusi di tingkat tampak dari kita sendiri gitu. Aksi kreatif Maxbook dengan karya Joko Avianto di dalamnya menunjukkan kepedulian Indonesia untuk ikut serta mengatasi krisis lingkungan. Masyarakat semakin mengedukasi diri dan aktif berpartisipasi baik secara individu maupun kelompok. Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dihuni oleh masyarakat dengan beragam etnis. Ragam suku membentuk budaya dan kesenian masyarakat menjadi sangat kaya. Hal ini tentu memberi sumbangan besar terhadap perkembangan seni budayanya. Semuanya berpadu satu dalam kemajemukan. Selengkapnya dalam liputan berikut. Bumi Serambi Mekah memang kaya dengan kisah yang melegenda. Kabupaten Aceh Tamiang salah satunya. Negeri yang berjaya di bawah kerajaan yang dipimpin Sang Raja Muda Sedia. Di tanah ini, Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit gugur ketika melancarkan agresi. Daerah yang juga dikenal dengan nama Bumi Muda Sedia ini terletak di jalur timur Sumatera, berada di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Tamiang jadi salah satunya daerah di Aceh yang banyak dihuni oleh etnis perkauman Tamiang yang mirip dengan Melayu. Meskipun etnis Jawa masih mendominasi kawasan ini, masyarakatnya hidup dalam kemajemukan suku, seni, dan budaya. Seperti yang terdapat di Kecamatan Kejuruan Muda, yang mendapat anugerah budaya etnis seprovinsi Aceh. Dari 15 desa yang berada di Kecamatan Kejuruan Muda, terdapat satu desa yang didominasi oleh etnis Jawa bernama Desa Purwodadi. Desa seluas 16 hektar ini, mayoritas masyarakatnya adalah petani dan buruh. Masyarakat di sini hidup dalam heterogenitas dan toleransi yang tinggi, saling berbaur dan terus menghidupi seni dan budayanya. Memang kebudayaan kami di sini banyak, Pak ya. Ada juga wayang kulitnya, kemudian rabana, kemudian tarian-tarian anak-anak yang dipersembahkan oleh anak nantinya mungkin tarian-tarian Melayu, Pak, ataupun tarian dari suku lainnya lah. Sampai sekarang tetap dijaga dan dilestarikan, Pak. Tidak hanya di acara tertentu. Ada semacam sanggar mereka lah begitu. Ya, sanggarnya itu mungkin hanya terbatas dengan keberadaan di kampung, Pak ya. Tidak hanya besar seperti yang di kota-kota besar begitu. Mungkin di sini hanya sebatas desa lah. Istilahnya budaya heterogen itulah yang begitu. Salah satu warisan musik Jawa yang berharga adalah gamelan. Konon kesenian ini sudah ada sejak masa prasejahtera dan mulai dikenalkan kepada masyarakat Jawa di masa Kerajaan Majapahit. Kesenian gamelan Jawa bersifat sakral, banyak dipentaskan di keraton bahkan tidak diperkenankan untuk suguhan penjamuan awam. Ini menjadikan gamelan sebagai sebuah kesenian bermutu tinggi. Suara gamelan berasal dari himpunan alat musik yang memiliki peranan masing-masing. Setiap alat musik gamelan Jawa memiliki cara atau teknik yang berbeda-beda ketika dimainkan. Nuansa klasik akan sangat terasa ketika kita mendengarkan alunan suaranya. Sebab gamelan Jawa di sini berlaras salendro, memiliki 5 urutan nada dalam satu gembyang atau oktav. Laras salendro biasanya bisa memunculkan perasaan gembira, ramai, dan menyenangkan. Namun ada pula yang menggunakan laras salendro untuk memancing rasa sedih, cinta, dan kerinduan. Di Purwodadi ini terdapat sanggar siswa Tirto Cantoko Laras. Tidak hanya mampu bermain gamelan, namun para peserta sanggar bisa menciptakan alat musiknya sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan yang bisa didaur ulang. Kami ini sudah tua, ibarat hari udah mau tenggelam. Sepeninggal kami nanti, harapan kami itu budaya kami ini, artinya khususnya kesenian gamelan, kelenengan atau wayang kulit itu jangan hilang. Itu aja harapan kami.
Toleransi antar etnis harus tumbuh di setiap lini. Masyarakat Tamiang menyadari bahwa menularkan semangat mengembangkan seni budaya mestinya sampai ke tangan generasi agar seni dan budaya ini tetap lestari. Bagi Yayasan Pendidikan Parulian, pandemi bukanlah halangan dalam menjalankan gerakan literasi sekolah yang telah dicanangkan sejak tahun 2016. Mereka bahkan menjalankan beberapa strategi agar tetap menjaga nyala api literasi di tengah pandemi. Nah, menariknya strategi ini membuahkan hikmah di mana penerima manfaatnya semakin bertambah luas. Saksikan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Bagaimana anak-anak didik kita khususnya di sekolah ini semuanya senang membaca. Ya kan, kalau semua senang membaca literasi ini berarti kan ini menanamkan kepada masyarakat budaya membaca dan mereka berkarakter jadinya ya. Pada tahun 2016, Yayasan Pendidikan Parulian mendeklarasikan gerakan literasi sekolah. Gerakan ini didukung oleh Konsul Amerika Serikat untuk Pulau Sumatera. Setelah 7 tahun berlalu, yayasan ini tetap konsisten menjalankan gerakan literasi di 9 cabang sekolahnya yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara. Konsistensi ini pun telah membuahkan dampak yang positif kepada para peserta didik di yayasan ini. Dampaknya yang positif itu pertama tadi anak-anak kita ini sudah bisa berkarya dengan tulisan mereka. Yang kedua dari karakter mereka ya, bahasa mereka itu lebih rapi dan teratur. Kemudian sikap mereka juga. Jadi ada banyak sekali manfaat atau pengaruh daripada literasi itu sendiri. Di masa pandemi, Yayasan Pendidikan Parulian melakukan langkah penyesuaian dalam gerakan literasinya, termasuk menyisipkan kebiasaan literasi di dalam pembelajaran daring. Para siswa dibiasakan untuk membaca buku selama 15 menit sebelum pembelajaran daring dimulai. Para siswa juga dibiasakan untuk melakukan kegiatan yang disebut mentoring atau mendengar terbimbing, di mana setiap siswa mendengarkan dan menyimak presentasi dari siswa lainnya. Mereka juga dilibatkan dalam kegiatan menulis setiap minggu. Tulisan-tulisan terbaik pun mendapatkan apresiasi dari pihak sekolah. Sebelum memulai pelajaran kami membaca 15 menit untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan mengubah karakter menjadi lebih giat membaca. Saat pandemi, perpustakaan sekolah di bawah Yayasan Pendidikan Parulian juga tetap beroperasi, tentunya dengan mengikuti aturan pembatasan sosial dari pemerintah. Seperti perpustakaan sekolah Parulian 1 Kota Medan ini, pemirsa. Perpustakaan ini buka setiap hari Senin hingga Jumat dan menyediakan ribuan koleksi buku yang dapat dibaca dan dipinjam oleh para siswa. Untuk lebih mendekatkan kegiatan literasi kepada para siswa, yayasan ini mengadakan aksi jemput bola bernama Parulian Menyapa. Kegiatan ini dilakukan dengan mengoperasikan kereta pustaka yang diisi dengan buku-buku perpustakaan sekolah ke lingkungan tempat tinggal para siswa. Kegiatan ini dilaksanakan tiap seminggu sekali, dan frekuensi pelaksanaannya menyesuaikan dengan aturan pembatasan sosial dari pemerintah. Oh iya pemirsa, tidak hanya para siswa, kereta pustaka ini juga menyediakan buku-buku yang dapat dibaca oleh masyarakat umum loh. Karena kan apalagi dengan saat ini kita tahu kan tingkat kemauan masyarakat untuk membaca ini kan
minim. Jadi kita galakkan gerakan literasi sekolah ini dengan slogan dari Parulian menyapa masyarakat, terjun ke masyarakat, supaya mereka ilmu dan pengetahuannya bertambah, terutama anak didik dan masyarakatnya. Kali ini, Kereta Pustaka menyapa peserta didik yang tinggal di Kecamatan Medan Amplas. Tim literasi sekolah membawa sekitar 200-an buku dan meminjamkannya kepada siswa maupun masyarakat. Kehadiran Kereta Pustaka ini begitu dinanti. Begitu tim tiba di lokasi, anak-anak dan masyarakat langsung mengambil buku dan membacanya dengan penuh antusias. Lasma Minarti Pasaribu adalah salah seorang masyarakat yang menikmati manfaat dari Kereta Pustaka ini. Dengan membaca buku dari Kereta Pustaka, ia mendapat sejumlah pengetahuan yang sangat berguna bagi hidupnya. Dengan datangnya Kereta Pustaka ini, kami sebagai orang tua semakin mengetahui dan semakin tahu karena di sini banyak seperti bisnis untuk membuat kue, membuat masakan, atau bercocok tanam. Jadi kami sangat bangga. Di akhir kegiatan, tim literasi sekolah meminta anak-anak dan masyarakat untuk memberikan kesimpulan atas buku yang mereka baca. Bagi mereka yang berani tampil, tim Kereta Pustaka pun akan memberikan hadiah. Harapan kita, program literasi yang digalakkan Parulian ini tetap berlangsung sampai kapanpun. Karena meningkatkan minat baca masyarakat aja susah, apalagi membudayakan. Jadi tetap kita jalankan, mau apapun di saat pandemi ini sekarang pun kita semakin terjun ke masyarakat untuk menggiatkan literasi, untuk menggiatkan membaca supaya mereka memiliki pemikiran, memiliki pengetahuan yang baik. Di balik pandemi yang berkepanjangan, masyarakat semakin bijak dan kreatif dalam melakukan sejumlah gerakan positif. Semoga kegiatan literasi seperti ini menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk melakukan langkah yang sama dalam mewujudkan generasi yang cinta membaca. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Nambela pamit, sampai jumpa.